Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aprianisha Wibowo dari kelas 12 MIPA 3, nomor absen 9. Di sini saya akan membacakan tentang biografi singkat dari Muhammad Hatta atau Bung Hatta. Bung Hatta mempunyai nama lahir yaitu Muhammad Attar, namun beliau kerap dipanggil dengan Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Beliau lahir di Bukit Tinggi pada tanggal 12 Agustus pada tahun 1902. Agama beliau yaitu Islam. Kemudian saya akan membacakan tentang riwayat pendidikan beliau. Yang pertama yaitu Sekolah Dasar Melayu Fort de Kock di Minangkabau pada tahun 1913 sampai 1916. Kemudian yang kedua, Europesi Leisure School atau disingkat ELS di Padang pada tahun 1916. Kemudian yang ketiga, Mir Yuir Gabriel Leisure School atau disingkat MULO di Padang pada tahun 1916 sampai 1919. Kemudian yang keempat, yaitu Sekolah Tinggi Dagang Prince Hendrik di Batavia pada tahun 1919 sampai 1921. Kemudian yang terakhir atau yang kelima, yaitu Netherlands Handelshoge School di Belanda pada tahun 1921 sampai 1922. Beliau mempunyai seorang istri bernama Rohmi Rohim dan beliau dikaruniai 3 orang putri yang bernama Meutia Hatta, Germala Hatta, dan Halida Hatta. Beliau meninggal pada tanggal 14 Maret 1980 di Jakarta, tepatnya di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo di Jakarta. Saya akan menceritakan masa kecil Bung Hatta secara singkat. Bung Hatta lahir dari pasangan Siti Saleha dengan Haji Muhammad Jamil. Beliau merupakan keturunan laki-laki satu-satunya di keluarganya. Ayahnya merupakan keturunan ulama di Batu Hampar Payakumbuh. Kemudian ibunya merupakan keturunan pedagang dari Bukit Tinggi. Muhammad Hatta mengenyam pendidikan pertamanya di Sekolah Dasar Fort de Kock di Minangkabau. Selain pendidikan formal, Muhammad Hatta juga mempelajari ilmu agama beserta Abdullah Ahmad dan ulama-ulama lainnya. Hal tersebut membuat beliau sangat disiplin dalam menjaga ibadah, akhlak, dan moralnya. Ia juga dikenal sangat ramah, sangat tepat waktu, dan sangat menjaga pergaulannya. Dan itulah sedikit penjelasan tentang masa kecil Bung Hatta. Kemudian saya akan menceritakan sedikit juga tentang peran Bung Hatta pada saat pergerakan nasional. Pada saat beliau menjadi ketua organisasi Perhimpunan Indonesia, beliau banyak memberikan kritik dan saran terhadap pergerakan nasional Indonesia yang dianggap tidak mencerminkan bangsa Indonesia menurut beliau. Bung Hatta pernah mengkritik Soekarno karena dianggap tidak konsisten dalam menjalankan tuntutan non-kooperasi dengan Belanda. Hatta sangat menekankan pergerakan nasional yang tidak tergesa-gesa, tetapi disertai kesadaran yang bukan asal beramai-ramai mendendangkannya. Dan begitulah peranan Bung Hatta pada saat pergerakan nasional. Kemudian kita ketahui bahwa Bung Hatta merupakan pahlawan kemerdekaan di Indonesia. Jadi, saya akan menceritakan sedikit tentang peranan beliau pada saat persiapan kemerdekaan. Bersama dengan Soekarno dan Ahmad Subarjo, Bung Hatta juga turut menyusun naskah proklamasi.
beliau menyumbang kalimat pertama untuk teks proklamasi dan juga menandatangani teks proklamasi tersebut. Dengan pakaian serba putih, Hatta turut mendampingi Soekarno dalam upacara proklamasi. Sekaligus beliau langsung dilantik menjadi Wakil Presiden Indonesia pertama setelah melangsungkan acara proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dan itulah peranan Bung Hatta dalam persiapan kemerdekaan. Saya akan membacakan tentang peranan Bung Hatta pasca kemerdekaan atau setelah kemerdekaan Indonesia. Bung Hatta merupakan sosok yang sangat besar dalam memperjuangkan konferensi meja bundar pada saat Belanda masih enggan dan tidak mau mengakui tentang kemerdekaan Indonesia yang sudah terjadi. Dengan tekad, kemampuan, dan semangatnya, Hatta berhasil mendesak Belanda dan mengambil simpatik dunia pada konferensi meja bundar. Dan itulah tentang peranan Bung Hatta pasca kemerdekaan saat mengikuti konferensi meja bundar dengan Belanda. Kemudian yang terakhir yaitu peranan Bung Hatta pada masa pergolakan. Kita mengetahui bahwa Bung Hatta sangat berperan besar dalam masa kemerdekaan maupun setelahnya. Kemudian pada masa pergolakan, Bung Hatta terus melakukan apa yang ia bisa melalui kritikan dan teguran dalam bentuk karya-karyanya dan dalam bentuk surat kabar. Beliau melakoni kegiatan tersebut yaitu kritikan dan menegur yang ia lakoni pada tahun 1955 sampai tahun 1965. Ia juga mendapatkan berbagai banyak gelar dari universitas yang ada, dan beliau menjadi tokoh Bapak Koperasi Indonesia. Perannya dalam sosial maupun politik tidak tergantikan dengan gaya, sifat, tabiat, dan wataknya yang sangat luar biasa dalam memimpin. Ide dan gagasan jenius yang ia salurkan melalui surat kabar maupun karya-karyanya. Meskipun telah mengundurkan diri dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dikarenakan konflik dan perbedaan pendapat dengan rekan bumi tunggalnya yaitu Soekarno, beliau terus melakukan apa yang ia bisa demi kelangsungan Republik Indonesia. Bagi masyarakat, Bung Hatta adalah sosok yang sangat dikagumi sebagai pemimpin bangsa yang belum ada yang menandingi kepemimpinannya. Dan mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan tentang biografi singkat Bung Hatta. Saya mencari sumber-sumber dari artikel-artikel yang ada di internet. Bila terdapat tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.